bersama teman-teman dari Kisah Tanah Jawa. Kita dari ngobrol soal yang menyeramkan ya. Iya. Kalau dari semua cerita yang paling serem ya apa? Mas? Paling serem, paling serem. Yang paling menurut kalian bertiga setuju ini yang paling serem. Mas Mada, dari sejarah, secara sejarah juga. Apa ya? Kalau yang paling serem ya, kalau sejarah, kalau yang serem banyak, tapi kita Paling lah, paling. kita abaikan aja kalau sejarah itu. Oke. Yang pocong gundul itu ya? Iya, cerita pocong gundul sih. Itu Pocong gundul. karena meneror sebagian teman-teman yang membaca itu juga. Iya. Oh iya, pocong gundul. Enggak, terornya berupa apa? Datangin, jadi habis baca, habis liatin gambarnya itu pusing, mual gitu. Ini berat. Bahkan Masuk angin kali? Enggak ya? Ya. beda. bahkan yang melukis juga ya, yang gambar itu juga Gambar sakit, sakit. Efeknya maksudnya didatengin terus abis itu efeknya ke yang digangguin sama dia itu gimana? Apa ada duit yang hilang itu pocong yang ngambil duit atau bukan? Oh, bukan. Hanya Beda. murni datang untuk keeksisan dirinya dia sendiri. Menunjukkan ini aja. Oh ini pocong bukan tuyul ya? Pocong. Oh tadi aku dengar tuyul ya? Pocong, jadi ini pocong, tapi kelihatan tengkoraknya aja itu loh. Terus matanya putih gitu. Nah, bintang tamu kita yang satu ini juga, wanita cantik sekali dan juga terkenal karena Dia juga film memang horor yang melegenda ya. pemain horor yang saya idolakan juga ya. Iya dong. Siapa yang nggak Langsung aja mengidolakan dia nih? Dia Permatasari. Dia ketemu lagi. Berubah ya. Mbak Dia ini Iya. teman-teman dari Kisah Tanah Jawa. Jadi mereka ini ekspedisi-ekspedisi ke daerah-daerah, disesuaikan dengan sejarah juga, Iya. dilihat dari mistisnya juga dan bisa baca aura juga. Oh gitu. beliau nih. Nih, Mas Heri. Mau nggak? Mbak Boleh. Dia. Baca orang tuh biasa Mau. apa? Apa yang dibaca tuh apanya? Macam-macam mas, bisa tentang kondisi saat ini bagaimana, terus kesehatan, ada karir ya salah satunya itu. Terus ini kan setiap orang biasanya ada sahabat imajiner, Oke. jadi yang sahabat yang tak kasat mata, Oke. yang tidak terlihat. Sebelum itu, Mbak Dia. Mbak Ya. Dia kan si Manis Jembatan Ancol dulu berapa tahun ya? Pernah nggak ada banget. kejadian-kejadian Banget. kejadian-kejadian yang mungkin Banyak sekali kejadian-kejadian, tapi itu kejadian tidak langsung menimpa saya, tetapi pemain yang lain sama kru film. ini untuk sedikit menetralisir malam hari ini ya, supaya nggak terlalu serem ya. Iya. Ini kita sekarang mau baca aura. Aura gelap. AUA itu ya, oke. Siapa yang mau dibacain apanya? Mbak Dia dulu. Saya mau, iya mau. Mbak Dia ini punya sahabat imajiner sebenarnya. Dari tadi ketemu di depan itu ada yang mendampingi, dan sekarang auranya hijau, saya lihat. Hijau itu bagus atau enggak? Hijau untuk posisi saat ini bagus, cuman untuk tahun 2019 ini Kurang. perlu kerja keras, tapi insya Allah bagus. Jadi Ternyata. saya bertanya ini Nilam Sari namanya. Nilam Sari. Nilam Sari. Iya namanya. Ada Siapa yang korea mendampingi? Mbak Saya. Dia. Nilam Sari Di itu. belakangnya. Wanita ya, Iya, perempuan. perempuan. Terus dia baik nggak tapi? Baik Mbak. Dia baik. Insya Allah kalau Mbak Dia kemana-mana aman. Desa. Dulu saya pernah waktu syuting sinetron, saya ada 2 orang yang bilang saya diikutin sama makhluk gede banget. Iya. Nah, ini 2 orang yang berbeda ya. Iya. Tapi katanya sekarang makhluknya udah hilang. Nah, tapi kalau sekarang sobat imajinasi saya siapa? Penasaran deh ini siapa Mas Ari? Kalau yang dilihat itu bisa berubah-ubah Mas. Berubah-ubah? Iya. Mas Dita dari Solo toh? Iya. 2 hari yang lalu kan saya ke Solo, nggak tahu hari ini ketemu juga. Saya ke Pasar Gede itu. Cuman yang saya lihat ini baik Mas. Baik. Tapi Baik. dari engkong-engkongnya Mas dulu, Kongko. bawaan. Lalu beliau ini kan kalau yang melihat ini tujuannya positif, itu penampakannya baik. Tapi kalau tujuannya negatif, bahkan yang dilihat ini kayak tinggi gede, kayak monyet gede, serem, besar gitu, serem. Kalau sekarang beliau ada di belakang. Oh, Iya. nggak mau lo ada di situ dah. Tapi ya. pakai baju ageman berskap Solo itu. Berskap Oh, itu Solo. sama kayak yang dilihat itu kakek-kakek kan? Iya. Dia Kakek-kakek terakhir Mas. ngomong. Iya. Kakek-kakek terus ininya panjang apa? Tapi baik ya dia. Jenggotnya. Jenggotnya, tapi panjang. pakai baju kejawen gitu. Baik dia. Baik sekali. Baik sekali. Di belakang saya. Iya. Cara saya kenal, maksudnya saya mau Nggak nyapa usah, boleh? nggak usah. Serius, Namanya siapa? tidak boleh disebutkan. Tetapi ini beliau akan tetap mendampingi. Jadi Mas Desa kan kadang acaranya sampai malam Iya. apa, dan di sini pun juga ada energi-energi negatif. Dan dia ngejagain ya? Ngejagain. Jadi kayak kasih selubung warnanya itu kuning emas gitu di depannya. Jadi ya harapan kan ini ada karma baik dari leluhur dulu. Amin. Ngurusin itu. Kita nggak mau. nggak usah lah. Harus dong, nggak bisa. Gua sama Mbak Dia Iya, udah. Nah, ini kita ada diem input dulu. selinting Diem dulu. dari Mak Tarot. Vincent ada? Iya. Saya nggak usah lagi. Nggak apa-apa Mas. Nggak usah. Sobat imajiner, sobat imajinernya. Sobat imajiner. Saya sobat padi ada ya. Diem dulu.
Dari kecil dulu pernah main sama anak-anak kecil nggak, Mas? Usia 3-7 tahun gitu. Nggak ada Mario sama Kevin lo inget anak mobil itu. Main sama anak kecil maksudnya? Iya, anak kecil tapi tumbuhnya sesuai kayak Mas Vincent sekarang. Jadi dia itu dulu main misal jalan-jalan kemana, itu ada yang kayak dampingin dan model kayak muka-muka sinyo Belanda gitu, kalau saya lihat. Simbang Belanda. Kemarin juga dibilang ada anak kecil tuh, inget gak? Mr. Van de Kok. Diam dulu, jangan bercanda. Diam. Dia takut soalnya. Nggak usah lah ya. Yang lucu itu anaknya main ini loh, Mas, sepeda roda 3 memang jalan muter. Jadi dia di sini kayak tadi jalan. Tak tanyain, tak pikir kok di sini ada orang Belanda. Padahal dulu gitu. sudah kayak saya kasih BMX. Biasa. Tapi dia baik. Netral menurut saya. Ya. Oh, dia anggota Walalah. Netral NTRL ya. Nah, cuma dia tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Jadi Oh, baik, malah kalau pendampingnya positif itu ya, Mas, ini lantaran Tuhan ya. Itu kalau ada serangan-serangan yang bersifat metafisik itu malah nanti Menjagain bisa kita dari- Tapi dia Iya. bisa berubah jadi jahat nggak? Tidak. Kecuali kalau kita kayak pernah belajar ngilmu ke orang Oh. pintar. Oh, dia nggak suka. Dia nggak pernah belajar ilmu kan? Nggak, sama sekali. Baiklah, sekarang kita akan ada info selanjutnya yang disampaikan oleh Mak Tarot dan pasiennya. Silakan. Selamat malam Tonight Lovers. Malam ini Marot sudah bacain kartunya buat DNZ ya. Ini mau tanya apa lagi DNZ? Iya, jadi aku tuh penasaran sebenarnya sama wujud makhluk halus Mak Tarot. Beneran? Enggak penasaran sih. Maksudnya kayak apa sih yang bisa memunculkan makhluk halus itu biasanya? Ini sebenarnya ada beberapa yang Marot sempat baca. Mungkin bisa jadi ini salah satu di antaranya. Nanti kita coba tanya dan konfirmasi lagi. Buat yang penasaran mau tahu seperti apa wujud dari makhluk halus itu seperti apa. Ini ada caranya untuk membuka mata batin. Aduh, Ini adalah kemampuan untuk melihat dan merasakan hal-hal yang tidak terlihat atau keset mata. Dengan udah dong, ya Allah jangan dong kayak gitu. Kalau pasien takut wajar. Pasien, lu kan Mak Tarot harusnya berani. Mak kaget. Mak berani, cuman Mak latah. Oke, Mak lanjutkan ya. Coba baca. Kak jangan Kak, demi Allah. Enzi yang baju putih. Enzi. Sini. Bentar, sini. Ini nggak usah bahas ini aja ya, lebih menarik nanti ya. Dia tangan dingin. Habis megang es lu ya. Sini. Bentar Mak, taruh saya kita Ya, minum ya, dulu. Enzi ini orang yang dia memang agak penakut, tapi justru kita mau tahu apakah dia sobat imajinernya baik atau gimana Mas tadi? Lu jahat deh kayaknya ya. Jangan dong. Dia ngeliatinnya gitu lagi. Lagi diliatin. Tapi Bentar, Mbak. Merasa ada pegal-pegal di badan nggak? Beneran? ya pegel karena kan habis jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa lo jadi sombong malah? Gua takut, kau tahu kan gua takut. Diam dulu. Terus Di sini soalnya ada kayak anak kecil itu gendong gitu. Ini negatif sih menurut saya. negatif lagi. Negatif lagi. Enggak, awalnya jadi nggak enak loh Mas, beda. Maaf loh, nanti saran saya sih habis acara ini minum air putih sama dibasuh di muka aja. Diapain? Dibasuhin di muka. Vini ambil air putih sekarang dong. Nanti dulu. Ini lagi gendong, biarin dulu. Tunggu dulu. Enggak, tapi masa sih Mas? Iya. Kenapa dia dari mana dia? Sudah ada sekitar 5-7 hari yang lalu. Jadi saya lihat memang masuk ke alam bawah sadar. Itu waktu Mbak pergi dari mana, itu seperti nempel di sini. Terus itu Berarti juga, baru seminggu ini? iya, lalu bikin aura di wajah juga turun. Mbak, udah Mbak ya. Waktunya udah habis, silakan balik aja. Woi, berat ya, jalannya kayak berat ya. Aduh jangan dong. Ya, Lempar. Gitu. wah berani banget nantangin. Kita sambil konfirmasi saja ya. Yang pertama adalah mengusapkan arang pada mata. Usapkan arang di kelopak dan kantong mata saat tengah malam. Setelah diusapkan, coba jalan keliling rumah atau lokasi yang dikenal angker.
Arang ini dipercaya bisa membuka mata batin secara sementara. Nggak usah lah ya. Nggak usah lakuin Bisa, itu lah. bisa. Saya pernah. Udah dong. Udah. Oke. Lalu apa lagi? Itu kan tadi arang kan susah Gue tuh nyarinya teh. pemberani loh, gue kagetan. Kalau di samping gue yang di belakangnya ada. Iya. Terus yang arang itu ya. Jadi lupa. Membakar terasi. Jadi ini merupakan kebudayaan Jawa kuno. Percaya bahwa bau terasi. Allah. Tak mundur. Lagi mundur. Setan parkir. Setan parkir. Digaco. Saya mendingan nanya aja. Emang arang sama bau terasi itu bisa mengundang? Mengundang bisa, lebih ke terasinya, Mbak. Terasi? Iya. Karena baunya yang Baunya menyengat, kadang ada sedikit bau-bau busuk, itu juga Dia mengundang, suka. iya. Benar, tapi bau-bauannya tidak sedap, kondisi lembab itu biasanya Iya. kan memang diyakinin tempat berkumpulnya jin, hal-hal yang kayak gitu. Oh, jadi jinnya suka makan terasi ya? Baunya, Mbak, lebih kalau kayak makanan-makanan itu kadang hanya diisepin baunya. Oh, dia suka? Suka aromanya aja. Aroma. Jinnya terasi. Itulah info dari Mak Taro. Setelah ini kita akan lanjut bertanya-tanya. Terima kasih ya. Nabrak. Sekarang kita kembalikan kepada host kita, Vindes. Terima kasih, Mas Mas. Renda dan juga Mas Mada, terima kasih buat teman-teman dari Kisah Tanah Jawa. Tetap di Tonight Show. 12 lewat 12. Melihat sosok bayangan.